Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Coba jawab jujur, kalau Elkan Bagnot beneran balik bela timnas Indonesia, apakah pertahanan kita bakal jadi yang terkuat di Asia Tenggara? Atau menurut kalian dia udah ketinggalan level sama back-back timnas saat ini yang lagi naik daun? Tulis pendapat lo di komentar sekarang juga sebelum lanjut nonton. Kabar yang bikin geger jagat sepak bola Indonesia akhirnya jadi kenyataan. Elkan Bagnot, bek jangkung yang pernah jadi tembok kokoh di lini belakang Garuda, dikabarkan siap kembali ke timnas Indonesia setelah terakhir kali memperkuat skuad Merah Putih di ajang Piala Asia 2024. Kepulangannya ini langsung disambut hangat, bukan cuma oleh fans, tapi juga oleh para legenda sepak bola dunia. It's a great decision. Elkan is a solid defender, and Indonesia will need him in the upcoming qualifier. Puji ex-kapten Manchester United, Rio Ferdinand, dalam wawancara singkatnya saat mendengar kabar Elkan kembali masuk radar timnas. Kabar itu pertama kali menyeruak saat Elkan tertangkap kamera berada di Bali, tepatnya di lokasi pemusatan latihan. Timnas Indonesia yang tengah bersiap menyambut laga panas kontra China dan Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Elkan yang sudah berada di Pulau Dewata sejak awal pekan ini langsung memunculkan spekulasi liar. Banyak yang menduga keras bahwa kehadirannya bukan sekadar berlibur seperti yang dia klaim. Namun, spekulasi tersebut justru makin menguat usai seorang fans yang mengaku berbincang langsung dengan Elkan membocorkan pengakuan mengejutkan. Saya tanya, dia jawab, saya dipanggil, lihat aja tanggal 26. Semoga masuk daftar, ujar sang fans yang berbincang langsung dengan Elkan, dikutip dari Radar Bali. Elkan memang sempat absen di sejumlah agenda penting timnas sepanjang tahun 2024. Ia memilih fokus memperkuat klubnya, Blackpool FC, yang saat itu masih dalam masa peminjaman dari Ipswich Town. Namun kini, usai masa peminjaman berakhir, tampaknya Elkan mulai membuka kembali hatinya untuk tanah air. Dan kedatangan Elkan ini bisa jadi suntikan energi positif bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ya, legenda Belanda yang kini memegang kendali Garuda tampaknya akan punya lebih banyak opsi di lini belakang, terlebih dengan postur dan pengalaman Elkan yang sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia sendiri tengah bersiap menyambut dua laga krusial di bulan Juni nanti. Lawan pertama adalah China, yang akan digelar di Gelora Bung Karno, GBK, pada tanggal 5 Juni disusul laga berat kontra Jepang sepekan setelahnya. Dan yang luar biasa, tiket pertandingan melawan China sudah habis terjual dalam hitungan jam. Penjualan resmi tiket yang dimulai pada Kamis, tanggal 15 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Livin by Mandiri, langsung diserbu fans hingga ludes pada Jumat, tanggal 16 Mei. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyebut bahwa sekitar 80% tiket sudah terjual habis. Sisanya, 20% tiket tambahan akan dilepas ke publik pada Senin, tanggal 19 Mei. Namun, yang menarik, bukan hanya fans Indonesia yang antusias. Ternyata banyak tiket diborong oleh fans dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mereka bukan cuma ingin menyaksikan laga Indonesia vs China, tapi juga ingin merasakan atmosfer neraka GBK yang selama ini hanya bisa mereka saksikan lewat layar kaca. Kami ingin lihat langsung bagaimana supporter Indonesia mendukung timnya. Atmosfernya beda, ujar seorang fans Vietnam yang ditemui di Jakarta. Fenomena ini bahkan sampai menyaingi pamor pertandingan uji coba bergengsi antara Manchester United kontra ASEAN All-Star yang akan digelar di Bukit Jalil, Malaysia, pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Meski laga ini akan digelar di stadion megah berkapasitas 84.000 penonton, animo masyarakat ASEAN justru lebih condong ke arah laga Indonesia vs China. Manchester, ya kami suka, tapi kalau harus pilih antara nonton klub Eropa yang hanya datang satu kali lalu pulang, atau nonton perjuangan timnas Indonesia yang sedang berjuang ke Piala Dunia, ya saya pilih timnas, ujar fans asal Malaysia di media sosial. Kondisi ini jelas jadi bukti bahwa magnet timnas Indonesia semakin kuat. Kembalinya Elkan Bagnot, kemunculan pelatih kaliber Eropa seperti Kluivert, serta peningkatan performa pemain lokal dan keturunan membuat Indonesia kini jadi sorotan utama di sepak bola Asia Tenggara. Apalagi, bila Elkan benar-benar masuk ke dalam daftar resmi pemain yang diumumkan pada tanggal 26 Mei mendatang, maka kekuatan lini belakang timnas bisa jadi tak tertembus. Dengan Elkan, Jordi Amat, dan Rizky Ridho, timnas Indonesia punya tembok kokoh. Bahkan Jepang pun harus hati-hati, tulis akun fans bola Asia, @ASEANFootball, DX.
Kini, tinggal menunggu waktu. Apakah Elkan benar-benar masuk daftar resmi? Apakah ia akan langsung jadi starter menghadapi China? Atau justru jadi super sub seperti gaya khas pemain Inggris yang biasa dicadangkan untuk laga krusial? Satu hal yang pasti, GBK akan bergemuruh. Tiket sudah habis, dunia sepak bola mulai melirik Indonesia, dan Elkan Bagot siap membuat lini belakang Garuda makin ditakuti lawan. Gimana menurut lo, bro? Dengan skuad makin lengkap dan Elkan balik lagi, apakah timnas kita bisa kalahin China dan Jepang sekaligus? Atau masih butuh kejutan lain dari Patrick Kluivert? Yuk bahas rame-rame di kolom komentar sekarang juga. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up.